Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Putri Suliani dengan NIM P101231145. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas saya yang berjudul langkah-langkah dalam pelaksanaan surveillance epidemiologi. Nah, di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa manfaat atau kegunaan dari surveillance epidemiologi sendiri. Yang kedua, apa saja langkah-langkah dalam pelaksanaan sistem surveillance epidemiologi. Dan yang ketiga, apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan surveillance epidemiologi. Sebelum itu, kita harus mengetahui surveillance epidemiologi terlebih dahulu. Jadi, surveillance epidemiologi adalah suatu kegiatan dalam pemantauan penyakit yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengetahui perkembangan masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Yang tujuannya itu adalah untuk mendeteksi dini peningkatan kasus penyakit, mencegah terjadinya wabah, serta menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Yang pertama yaitu apa manfaat surveillance epidemiologi. Manfaat apa saja yang kita ambil dari surveillance epidemiologi sendiri itu. Yang pertama yaitu ada deteksi dini wabah. Jadi deteksi dini wabah itu yang dimana jika dalam 1 minggu, contohnya itu jika dalam 1 minggu itu terjadi peningkatan kasus diare secara tiba-tiba di satu daerah, maka petugas kesehatan atau petugas surveillance ini secepatnya untuk menyelidiki penyebab dari kasus diare tadi. Misalnya penyebab dari diare tadi itu karena sumber air yang tercemar. Nah, yang kedua yaitu menentukan prioritas masalah kesehatan. Jadi, contohnya itu jika ada data yang menunjukkan bahwa kasus hipertensi tinggi dibandingkan penyakit lain di dalam puskesmas tersebut, itu dilihat bahwa hipertensi yang lebih tinggi daripada penyakit lain. Nah, maka program kesehatan dapat dilakukan atau dapat difokuskan pada pencegahan dan pengendalian hipertensi sendiri. Kenapa? Karena tadi bahwa di puskesmas tersebut dilihat dari datanya bahwa penyakit hipertensi adalah penyakit yang kasusnya lebih tinggi. Terus yang ketiga itu ada evaluasi program kesehatan. Nah, evaluasi program kesehatan surveillance ini berfungsi untuk memantau pelaksanaan serta menilai efektivitas dari suatu program. Contohnya, kan di puskesmas dilakukan imunisasi campak atau imunisasi polio. Setelah itu, petugas surveillance ini bisa melihat apakah jumlah kasus campak atau polio tersebut menurun atau tidak dengan adanya imunisasi tadi. Jadi selanjutnya yaitu ada mengidentifikasi kelompok berisiko. Nah, contohnya itu data yang didapatkan bahwa penyakit ISPA lebih condong atau lebih banyak terjadi pada balita. Jadi intervensi difokuskan pada kelompok balita begitu. Jadi kayak balita dengan lansia. Terus yang banyak kena penyakit ISPA ini balita. Jadi balita yang difokuskan pada kelompok balita dulu gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu langkah-langkah dalam pelaksanaan surveillance epidemiologi sendiri. Yang pertama yaitu dimulai dari pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang dikumpulkan itu mulai dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium, atau masyarakat. Data yang dikumpulkan itu berupa jumlah kasus atau angka kematian dan juga faktor risiko. Contohnya, dalam satu puskesmas mencatat bahwa jumlah kasus demam berdarah setiap bulannya setiap bulan itu ada di bulan Januari 1000, di bulan Februari itu 1100,
Contohnya seperti itu. Dan itu dilaporkan kepada Dinas Kesehatan. Terus habis itu ada pengolahan data, yang dimana pengolahan data ini, data yang telah dikumpulkan tadi diperiksakan dulu kelengkapannya, apakah sudah sesuai dengan strukturnya. Terus habis itu kemudian disusun dalam bentuk tabel atau grafik supaya mudah untuk dibaca. Contohnya itu tadi yang saya bilang, data kasus demam berdarah tadi yang 1000 untuk bulan Januari itu kan 1000, terus bulan Februari itu 1100. Nah, dari data itu dibuatkan grafik untuk bulanan untuk melihat peningkatan kasus pada demam berdarah. Terus habis itu ada analisis data. Nah, dari data tadi itu, data dianalisis itu berdasarkan OTW atau orang, tempat, dan juga waktu. Nah, orang ini siapa saja yang terkena, tempatnya di mana terjadi, dan juga waktu kapan terjadinya. Terus habis itu contohnya itu mulai dari orang adalah orang yang penderita DBD tadi, mayoritasnya ke anak-anak yang umur 5 sampai 7 tahun. Terus tempatnya terjadinya itu di wilayah padat penduduk. Terus waktunya itu terjadi, kalau DBD banyaknya terjadi pas curah hujan yang terus menerus. Nah, curah hujan yang terus menerus itu sekitar terjadi pada bulan Januari sampai Maret. Terus setelah itu, dari analisis tadi itu dapat disimpulkan bahwa musim hujan dan lingkungan padat penduduk menjadi faktor resiko terjadinya demam berdarah tadi. Terus yang selanjutnya ada diseminasi informasi. Nah, yang dimana diseminasi informasi ini adalah hasil analisis yang disampaikan kepada pihak terkait seperti kepada puskesmas, dinas kesehatan, dan juga pemerintah daerah. Contohnya dari Dinkes mengeluarkan himbauan bahwa pemberantasan sarang nyamuk berdasarkan hasil surveillance demam berdarah. Jadi kayak di wilayah A terjadi KLB demam berdarah. Nah, Dinas Kesehatan mengeluarkan himbauan bahwa pemberantasan sarang nyamuk atau pemberantasan sarang nyamuk itu di wilayah A karena hasil surveillance demam berdarah tinggi di wilayah itu. Nah, terus habis itu selanjutnya yang terakhir ada umpan balik. Jadi, umpan balik di sini petugas surveillance memberikan evaluasi kepada fasilitas kesehatan yang terkait tadi, yang dimana mulai dari kelengkapan dan ketepatan laporannya. Contohnya, jika laporannya itu sering lambat dikirimkan, maka dilakukan pelatihan atau perbaikan sistem pelaporan. Karena kalau misalnya dari puskesmasnya sendiri itu lambat dikirim laporannya, semakin lama juga pencegahannya atau pengendaliannya itu akan menjadi kasusnya itu akan menjadi banyak seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada hambatan dari surveillance epidemiologi. Yang pertama ada kesalahpahaman antara surveillance dan survei, yang dimana masih banyak petugas kesehatan itu masih menganggap surveillance ini sama dengan survei, padahal surveillance ini bersifat berkesinambungan untuk memantau tren penyakit, sedangkan survei ini dilakukan secara periodik dan untuk ada tujuannya. Terus habis itu yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Jadi keterbatasan sumber daya ini menjadi hambatan utama, yaitu dengan kurangnya tenaga terlatih, sarana prasarana, dan juga dana. Kondisi keterbatasan sumber daya ini menyebabkan kegiatan surveillance itu berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terus yang ketiga itu ada kualitas sumber daya manusia,
yang belum merata, yang dimana pemahaman petugas kesehatan ini terhadap pentingnya surveillance itu masih rendah. Jadi akibatnya data yang dikumpulkan sering tidak sesuai atau tidak 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 sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, terus habis itu tidak dapat mendukung pengambilan keputusan atau kebijakan untuk program kesehatan. Terus yang keempat itu ada mutu data. Yang keempat itu ada mutu data yang rendah, yang dimana laporan surveillance ini sering tidak lengkap dan tidak akurat atau terlambatlah pengiriman datanya. Jadi itu tadi mengurangi nilai informasi atau nilai informasi yang seharusnya bisa digunakan untuk dilakukan tindakan cepat dalam penanggulangan penyakitnya itu jadi lambat karena tadi mutu data yang rendah. Nah, terus yang terakhir ada penyebaran informasi yang belum optimal, yang dimana dari hasil surveillance tidak selalu disampaikan secara efektif atau secara efektif kepada pihak yang terkait. Jadi lemahnya koordinasi antar instansi membuat informasi tadi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Baik, sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.